Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita bisa duduk bersama di majelis ini persis di 10 Muharram, Yaumut Tasu'a. Kita hadir untuk bersama-sama merajut harmoni iman dan yakin. Ini bahasan kita sore hari ini. Kenapa harus merajut harmoni antara iman dan yakin? Karena iman itu tidak ada artinya tanpa yakin, dan yakin itu tidak mungkin kecuali dengan iman. Maka memang tidak ada pilihan bagi kita untuk merajut harmoni di antara keduanya, yaitu antara iman dan yakin. Tentu kita ingin bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu iman. Apa itu iman? Iman adalah rasa percaya yang menancap di dalam hati. Itu iman. Rasa percaya yang menancap di dalam hati, yang membuat siapapun yang beriman tentunya bisa melihat yang gaib itu seolah nyata. Itu yang namanya iman. Kenapa melihat yang gaib? Karena kalau kita perhatikan semua rukun iman yang wajib diimani, itu semuanya gaib. Iman kepada Allah gaib, malaikat gaib, Quran gaib. Kan nyata, yang nyata itu mushafnya. Yang nyata itu mushafnya. Tapi Quran sebagai kalam Allah itu gaib. Karena itu tidak sedikit orang yang tidak iman dengan isi Al-Quran. Tidak iman dengan isi Al-Quran. Tidak iman kan berarti tidak menerima isi Al-Quran. Orang kalau nggak menerima isi Al-Quran kan sebenarnya sama dengan dia tidak percaya bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu Quran, bukan Bapak Ibu? Quran. Tapi banyak nggak sesama mukmin bertengkar? Nah ini kan sebenarnya juga jadi pertanyaan. Ini iman beneran atau belum? Rasul, kiamat, takdir itu semuanya gaib. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal iman semua orang bisa mengatakan saya iman kok dengan Allah, dengan malaikat, bahkan dengan kiamat. Cuma masalahnya yakin enggak? Nah, untuk bisa melihat yang gaib itu seolah nyata, nah ini yang dibutuhkan adalah yakin. Jadi betul-betul iman itu membutuhkan yakin. Kalau iman tanpa yakin, ya itu seperti orang yang beriman tapi nggak percaya. Jadi memang ada hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara iman dengan yakin. Dalam analogi lain, ya Bapak Ibu, kita kan hidup di bumi, tapi kita punya tugas yang diberikan oleh kehidupan. Apa tugasnya? Apapun yang kita lakukan di bumi harus bernilai langit. Itu tugas kita. Nah, sehingga kita hidup di alam dunia ini tidak hanya sekedar asal berbuat, tetapi kehidupan sekali lagi meniscayakan kita agar apapun yang kita lakukan di bumi ini bernilai langit. Tujuannya apa? Agar apapun yang kita lakukan di bumi itu bisa kita bawa mati. Nah, untuk menjadikan amal kita bisa kita bawa mati, itu ketika amal kita bernilai langit.
Nah, agar amal kita bernilai langit, kan berarti harus ada yang menghubungkan. Agar amal kita itu naik ke langit, harus ada tangga. Dan tangga itu tiada lain adalah iman. Dan memang iman adalah satu-satunya tangga menuju langit. Sehingga hampir bisa dipastikan kalau ada orang yang beramal tapi amalnya tidak didasarkan kepada iman, ya, maka amalnya hanya menjadi amal bumi yang tidak ada nilai langitnya sama sekali. Ya, kalau amalnya tidak didasarkan kepada iman. Dan tentu saja amal ini tidak bisa dijadikan bekal pulang. Yang sering kita contohkan, kita berbuat baik ke tetangga. Dasarnya apa Bapak Ibu? Ya, tetangga udah baik duluan ya sama saya, masa saya nggak baik sama tetangga? Ya. Itu ada dasar imannya nggak? Enggak. Apalagi kalau dasarnya ya biar tetangga juga baik sama saya. Nah, itu berarti amalnya tidak didasarkan kepada iman. Ya udah, amalnya cuma amal bumi, amalnya cuma amal dunia yang tidak bernilai akhirat sama sekali. Nah, terus kaitannya dengan yakin. Nah, kalau yakin adalah anak tangganya. Yakin adalah anak tangganya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada tangga tapi nggak ada anak tangganya, bisa nggak kita pakai Bapak Ibu? Enggak. Iya. Jadi tangga itu bisa membuat kita naik karena ada anak tangganya. Iman juga sama. Sehingga kalau seandainya ada orang yang iman tapi nggak yakin, nah itu polos aja tangganya. Nah, apa yang bisa dipakai dengan tangga yang tidak ada anak tangganya? Itulah yang di awal tadi kita katakan, iman kalau nggak ada yakin itu sama saja dengan tidak ada. Nah, dikaitkan dengan yakin ini, pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat imannya seorang mukmin itu terbagi menjadi 3 tingkat. Ya, yang pertama adalah iman awam. Ya, ini imannya orang awam. Imannya kebanyakan orang yang beriman. Ya, imannya umumnya orang yang beriman. Sebagai contoh, kita mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Iman itu bisa naik turun. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Bapak Ibu sepakat bahwa iman itu bisa naik turun. Kalau kita sepakat, nah itu berarti masuk iman awal. Nah, kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan iman itu naik turun itu sebenarnya yang naik turun imannya atau yakinnya? Yakinnya yang naik turun. Nah, jadi memang kualitas yakinnya yakin awam. Nah, di atasnya ada iman khawas. Ya, kalau ini imannya orang khusus. Ya. Jadi iman tapi nanti kalau dalam kehidupan memang tidak seperti umumnya orang. Ya. Tidak seperti umumnya orang. Ya. Jadi kalau umumnya orang walaupun beriman, memaafkan itu berat atau ringan? Berat. Ya. Jadi walaupun beriman disuruh memaafkan berat. Tapi kalau sudah iman khas, memaafkan itu bukan sesuatu yang berat. Ya. Tahajud itu mudah atau sulit? Sulit. Nah, itu berarti awam. Ya, tapi masih iman. Tapi kalau khas itu berarti naik di atasnya. Nah, di atasnya khas itu nanti ada khawasul khas. Ya. Ini levelnya tinggi. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau iman awam itu iman di akal tapi belum yakin sepenuhnya di hati. Nah, biasanya orang yang masuk kategori iman awam ini, mereka itu punya dasar. Saya mungkin pernah menyampaikan dasar mereka, imannya awam itu punya ayat Bapak Ibu.
Jadi ada dalilnya, ada ayatnya, tapi ayatnya bikin sendiri. Ayatnya diawali dengan kata iya sih. Nah, itu iman awamnya. Sabar itu pahalanya besar nggak Bapak Ibu? Besar. Ya, tertarik nggak untuk sabar? Mau nggak sabar? Iya sih, sabar itu pahalanya besar. Tapi iya sih, memaafkan itu pahalanya besar. Tapi iya sih, kalau saya berbuat dosa Allah itu melihat. Tapi, nah itu kalau sudah mudah mengucapkan iya sih, nah itu berarti iya, masih imannya imam awam. Iya. Nah, kalau yang khas itu iman di akal dan di hati. Jadi klik antara akal dengan hati. Nah, kalau yang khas itu di akal, hati dan juga penglihatan. Kenapa penglihatan? Ya karena mereka melihat. Tidak hanya akalnya, tidak hanya hatinya, tapi penglihatannya. Jadi seperti imannya Rasulullah SAW akan adanya Allah. Nah, kalau beliau itu imannya ya di akal, di hati dan di penglihatan. Kenapa di penglihatan? Kan Rasulullah pernah ketemu dengan Allah langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang, tapi ini cuma untuk gambaran saja, iya, tentang ketiga jenis iman ini, itu kita bisa temukan pada diskusi tiga orang yang sama-sama bertamu. Pada saat di ruang tamu, tuan rumahnya belum menemui, tapi sudah duduk di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu di mejanya ada kaleng ini. Tiga orang ini diskusi nggak? Diskusinya apa? Alah, belum tentu ini isinya biskuit. Ini bisa jadi penipuan. Itu orang pertama. Tamu kedua mengatakan ya enggak lah, gambarnya biskuit ya isinya pasti biskuit. Nah, tamu ketiga diam aja, dia nggak komen. Nah, untuk memastikan berarti harus diapakan? Nah, dibuka. Begitu dibuka, kira-kira komentar tiga orang tadi, komentarnya gimana Bapak Ibu? Ada nggak yang komentarnya, oh ternyata biskuit, oh ternyata biskuit. Kalau komentarnya seperti itu, berarti dia punya pikiran kalau isinya bisa jadi bukan biskuit. Nah, ini berarti masuk yang mana? Iman awam. Dia percaya kalau memang ini isinya biskuit, tapi tidak sepenuhnya percaya. Maka ketika dibuka, secara otomatis komentarnya, oh ternyata biskuit. Kalau orang yang kedua, komentarnya gimana? Tuh kan betul. Tuh kan betul. Nah, kalau komentarnya tuh kan betul, kan berarti dia ya nggak punya pikiran yang lain kecuali memang isinya biskuit. Maka ketika dibuka ya nggak menambah percayanya, betul kan isinya biskuit. Nah, orang ketiga nggak komentar. Kenapa nggak komentar? Karena dia yang memasukkan biskuit ini ke dalam kaleng. Dia yang memasukkan biskuit ini ke dalam kaleng. Jadi waktu kalengnya ditutup, orang ketiga ini sebenarnya udah ngelihat nggak? Sudah ngelihat kalau di dalamnya biskuit? Udah, walaupun masih tertutup. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang pertama ini nanti sebutannya adalah ashabul yamin. Kalau iman yang khas itu sebutannya muqarrabin. Kalau iman yang khasul khas itu berarti nabiyyin. Tiga-tiganya ashabul yamin, ashabul iman. Dua-duanya tiga-tiganya adalah orang yang beriman. Ashabul yamin itu beriman, muqarrabin juga beriman, nabiyyin juga beriman. Nah, cuma kan kelasnya berbeda. Iya, kelasnya tidak sama. Nah, sebenarnya kalau kita pengen aman, minimal kita harus di posisi yang mana Bapak Ibu? Muqarrabin. Iya, di posisi muqarrabin. Walaupun tiga-tiganya pasti akan masuk surga, tapi sekali lagi ya kelas surganya berbeda. Ya, kelas surganya tidak sama.
di surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menjadikan bidadari, menciptakan bidadari itu insya'a secara langsung. Kenapa secara langsung saat itu juga? Karena setiap ahli surga, kan setiap ahli surga pasti dapat bidadari. Tapi semua ahli surga pikirannya tentang bidadari sama atau beda Bapak Ibu? Beda kan? Bidadari seperti apa? Nah, maka Allah menciptakan bidadari sesuai yang ada dalam pikiran para penghuni surga. Diciptakan secara langsung. Faja'alnahunna abkara. Mereka itu selalu dalam keadaan perawan, urban atroba, sebaya dan santun, sopan, lembut, halus. Ini Allah berikan untuk siapa? Li ashabil yamin. Jadi inilah surganya ashabul yamin. Nah, terus kalau surganya al-muqarrabin, kita bisa lihat perbedaannya. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun jikalau ahli surga itu termasuk al-muqarrabin, farauhu wa rayyahanu wa jannatu na'im. Surganya itu surga rauhun, surga yang sifatnya rohani. Kalau tadi yang di ashabil yamin surganya, nah kalau disebut bidadari itu kesenangannya rohani atau jasmani? Jasmani. Kalau al-muqarrabin, ya, kesenangannya itu kesenangan yang sifatnya rauhun, ya, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Itu surganya al-muqarrabin. Karena itu sebenarnya kita bisa tahu ya, seseorang itu ashabul yamin atau al-muqarrabin adalah ketika ditanya tentang surga. Ya, ini bapak-bapak ya, pasti pengen masuk surga kan? Apa yang diinginkan ketika di surga? Kalau jawabannya ya akan di surga nanti makan enak, minum enak, lezat, ketemu bidadari, nah itu berarti ashabul yamin. Tapi kalau ada orang, kenapa Pak pengen masuk surga? Ya kalau di surga kan saya bisa ketemu Allah, saya bisa melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah. Itu yang membuat saya pengen masuk surga. Ya, nah kalau betul arah ke surganya karena pengen ketemu Allah, ya, banget pengen ketemu Allahnya, nah itu berarti masuk al-muqarrab. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Saya pengen ke surga karena pengen ketemu Allah. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya pengen ke surga biar bisa makan enak, minum enak itu salah nggak? Enggak juga ya. Tapi sekali lagi itu menunjukkan kelas. Iya, menunjukkan kelas diri seseorang. Iya. Jadi kalau seandainya ya Bapak Ibu diajak oleh Mas Fakih, Pak, kita silaturahim yuk. Kita memang pengen sekali silaturahim ke seorang ulama, ya, kita sangat ta'zim kepada beliau, pengen sekali bisa silaturahim ke rumah beliau. Tapi gimana caranya gitu ya? Saya bisa silaturahim ke tempat beliau di Magelang sana semisalnya tempatnya. Mas Fakih ngajak kita. Wah, kita langsung seneng nggak diajak Mas Fakih? Wah, mau Mas Fakih. Iya. Nah, kita diajak beliau ke rumah Pak Kiai itu. Nah, yang membuat kita pengen karena apa Bapak Ibu? Karena pengen ketemu beliau kan? Tapi semua orang tahu siapapun yang kalau silaturahim ke rumah beliau, ke dalam pun beliau, itu pasti disuguh makanan enak, minuman enak, ya, tempat yang juga nyaman. Semua orang tahu. Kalau sowan silaturahim ke beliau dia pasti ketemu dengan makanan enak, minuman enak, ya, tempat yang nyaman. Tapi kita yang diajak oleh Mas Fakih kemudian mau ke sana, itu tujuan utamanya apa? Kan ketemu beliau. Betul? Kenapa tujuannya ketemu beliau? Ya kita sudah dewasa.
Jadi makanan, minuman itu bukan yang memanggil kita, yang membuat kita semangat untuk mau silaturahim ke beliau. Tujuan utamanya bagi saya ketemu beliau. Tapi pas pulang, Bapak Ibu nawarin ke anak ya, nak, Bapak mau silaturahim ke Pak Kiai Ahmad semisal di Magelang. Nah, anak kita masih kelas 3 SD kenal juga dengan Pak Kiai itu. Dan tahu juga kalau silaturahim ke tempat beliau itu mesti makanannya enak, minumannya lezat, nyaman. Ada banyak mainan di sana. Anak kita langsung mau nggak? Langsung mau. Mau Pak, kapan? Besok katanya. Iya. Nah, yang membuat anak semangat itu karena apa? Dia ngebayangin ketemu Pak Kiainya atau makan dan minum lezatnya. Berarti kan memang beda. Wajar nggak kalau anak-anak kita semangatnya karena makan dan minum? Wajar. Berarti kalau seandainya ada orang yang semangat ke surga karena bisa ketemu bidadari, itu sebenarnya kelasnya kelas apa, Bapak Ibu? Kelas anak. Terakhir, Bapak Ibu, ya. Terus gimana caranya agar derajat iman ya, kita naik menjadi yakin? Dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi dasarnya sebenarnya cukup dua saja. Pertama, iman itu sendiri. Nah, agar naik ke derajat yakin butuh ilmu. Jadilah iman itu harus dipertemukan dengan ilmu. Iman plus ilmu melahirkan yakin. Orang kalau yakin pasti derajatnya naik. Ya, pasti derajatnya naik. Ya, semuanya dengan ilmu. Nah, kita pengen buktikan bahwa kalau iman ketemu dengan ilmu itu pasti akan terajut menjadi keyakinan. Nah, itu kita bisa lihat derajat iman dari jendela tahmid. Iya. Kita ingin melihat derajat iman kita ya, dari jendela tahmid. Apa itu tahmid? Ya, tahmid berarti memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan yang membuat siapapun merasa bahagia. Ya. Jadi habis makan enak, kita memuji Allah, alhamdulillah. Bangun tidur nyenyak, alhamdulillah. Umumnya begitu. Nah, dari tahmid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa tahu derajat iman seseorang, tingkatan yakin seseorang, dan kita bisa melihat kita masuk yang mana. Yang pertama, memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita di posisi ini berarti kita masuk apa, Bapak Ibu? Ashabul yamin. Jadi kita memuji Allahnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau pengen naik, ada kualitas yang tahmid yang kualitasnya kualitas muqarrabin. Jadi kalau tahmid ini tahmid kualitas ashabul yamin. Kalau muqarrabin, memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi memuji Allah kan berarti kita bahagia. Kita bahagia memuji Allah, tapi bukan atas nikmat yang Allah berikan ke kita, tapi nikmat yang Allah berikan ke orang lain. Contoh, tetangga bisa beli mobil, kita senang nggak, Bapak Ibu? Kalau kita ikut senang, alhamdulillah ya Allah, senang sekali tetangga bisa beli mobil. Titik, jangan koma. Kalau koma masih menggantung, kenapa senang Pak? Kan bisa pinjam, itu lain. Jadi bahagianya murni, ya Allah, terima kasih Engkau sudah berikan nikmat kepada tetangga sehingga beliau bisa beli mobil. Iya. Teman naik pangkat, bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Iya, bahagia. Walaupun sebenarnya, bagaimana kalau seandainya yang sebenarnya berhak untuk naik pangkat Bapak? Tapi yang naik pangkat kok, apalagi yang naik pangkat anak buah itu, nyalip gitu. Nah, itu sebenarnya sangat tergantung. Kalau al-muqarrabin tetap bahagia, alhamdulillah. Ya, tetap mengucapkan selamat. Ya, itu al-muqarrabin. Jadi bahagia atas kebahagiaan orang lain, bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu muqarrabin. Ya.
Mau yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu? Di atasnya ada lagi. Apa itu? Memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, walau nikmat tersebut mengurangi bahkan menghilangkan nikmat kita. Tapi kita bahagia. Jadi kalau contoh sekarang ini lagi musim PPSMB kan, ada dua orang berteman nih, dua orang ini sama-sama daftar di fakultas yang sama, A dan B. A diterima, B tidak diterima. Berarti yang dapat nikmat yang mana Bapak Ibu? A, karena A diterima, B nggak diterima. Yang bahagia siapa? Dalam perspektif awam umumnya ya A. Tapi A bahagia, tapi B ternyata dia lebih bahagia. Wah, itu mengherankan nggak? Oh, mengherankan. A temennya heran, B kamu tuh gimana? Kamu kan nggak diterima, tapi kenapa kamu lebih bahagia dari saya yang diterima? Ya. Apa kata B? Tahu nggak? Kenapa saya tidak diterima? Saya bahagia karena dengan saya tidak diterima, ya, menyebabkan ada satu peserta yang diterima. Betul? Karena saya tidak diterima kan berarti ada satu orang yang diterima. Tahu nggak? Bisa jadi satu orang itu kamu. Bisa jadi satu orang yang diterima itu adalah kamu. Artinya kalau saya diterima, akibatnya kamu tidak diterima. Itu yang membuat saya bahagia. Itu kalau A-nya orang awam beneran. Ngelihatnya bingung nggak? Wah, bingung banget. Tapi kalau sudah al-muqarrabin, naik lagi di atasnya, nggak ada. Iya ya, dia sudah menjadi jalan bagi orang lain diterima. Ini kayaknya belum ada, sudah nggak ada yang jomblo ya. Bayangkan ada si fulan jomblo dia. Dia naksir, ya, naksir muslimah. Saya pengen sekali menjadikan dia istri saya. Udah mulai merancang PDKT gitu ya. Baru melangkah untuk PDKT, dapat undangan pernikahan, ternyata si muslimah itu. Iya. Dan dia termasuk yang diundang. Nah, pada saat dia datang ke walimahan, ternyata dapat suaminya orang yang selama ini tidak menyukai dia. Musuhnya lah ya. Melihat itu, si fulan kemudian menyampaikan kegembiraannya, alhamdulillah. Boleh nggak kalau si fulan ini menampakkan kegembiraannya? Ya, karena akhwat muslimah yang diincar ternyata menikah dengan laki-laki yang ya ada masalah dengan laki-laki itu. Bayangkan kalau si fulan ini menampakkan kegembiraannya. Itu berarti levelnya sudah di atas al-muqarrab. Naik motor, panas-panas nih Mas Fakih. Ya, sebelahnya mobil mewah. Kalau mobil mewah AC-nya bagus nggak? Oh, bagus kan? Bagus AC-nya. Nyaman nggak yang di dalam? Nyaman. Kita di sampingnya dapat apa? Selain asap, kita kalau di AC, tapi di luar ada apa namanya itu, tabung AC-nya. Itu hawanya apa? Panas. Kita kena panasnya, yang di dalam dapat sejuknya. Itu kita ngelihat yang di dalam itu kita gimana Bapak Ibu? Tapi bayangkan kalau kita ikut bahagia, ya Allah, Engkau yang memberikan nikmat kepada yang punya mobil ini sehingga dia bisa beli mobil yang nyaman. Ya Allah, saksikan aku ikut bahagia atas nikmat yang Kau berikan kepada beliau sehingga beliau bisa nyenyak tidur di dalam. Saya di luar kepanas. Semudah itu sebenarnya kita meningkatkan level yakin kita dari ashabul yamin ke muqarrabin, bahkan naik di atasnya lagi. Kalau naik motor ketemu mobil yang cahayanya menyilaukan, jujur Bapak Ibu, itu yang punya mobil nyaman nggak? Oh, nyaman kan?
kitanya kehilangan nikmat kan. Silau, berkurang nikmatnya. Tapi bayangkan kalau kita tetap ikut bersyukur, ikut bahagia atas kebahagiaan yang punya mobil. Iya. Bapak Ibu pedagang nih, iya. Sudah ada 3 pembeli yang membeli di toko Bapak. Toko sebelah belum ada yang beli. Terus ada pembeli yang keempat. Datang ke tokonya Bapak. Boleh nggak kalau Bapak mengatakan, oh Bapak kalau mau beli silahkan di warung sebelah. Boleh nggak? Nikmat kita, keuntungan kita berkurang nggak? Berkurang. Tapi kan kita bahagia. Alhamdulillah dia beli ke warung sebelah. Alhamdulillah warung sebelah ada yang beli. Yang kayak gini nih jumlahnya banyak atau sedikit? Nah, maka memang betul ya, kalau awam kan pasti jumlahnya banyak. Iya, yang muqarrabin sedikit, apalagi yang nabiyin itu lebih sedikit. Alhasil kita bahagia saat berkurangnya nikmat hidup kita, menambahkan nikmat hidup untuk sesama. Inilah kualitas al-muqarrabin. Ya, kalau kita sudah bisa seperti ini, berarti kita dalam posisi al-muqarrabin. Dan kalau al-muqarrabin insyaAllah aman. Ya, walaupun orang-orang mengatakan iman bisa naik turun, mungkin bagi orang awam. Tapi bagi yang sudah muqarrabin, dia merasa bahwa iman itu tidak mengenal naik turun. Yang ada adalah naik terus. Karena memang level keyakinannya ada di level yakin. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, nggak terasa lewat dari jam 4. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.